Seiring putaran zaman, denyut kehidupan kota terus berubah. 1001 cerita menemani langkah peradaban manusia, menyisakan cerita tentang sudut kota. Waktu berputar, masa berjalan, manusia mengikuti tingkah polanya yang ikut mewarnai peradaban. Begitu juga dengan kawasan Senen, guliran waktu membuat kawasan Senen seperti sekarang. Setiap sudut kota punya cerita, hanya di Cerita Kota. Bersama saya Viko Fariza, kita menelusuri kawasan Senen, Jakarta Pusat. Senen sudah lama termasyhur sebagai salah satu pusat ekonomi Jakarta. Kawasan yang sudah berusia ratusan tahun ini telah lama menjadi daya tarik bagi para pedagang serta pebisnis. Selain sebagai pusat perbelanjaan, wilayah Jakarta Pusat ini juga menjadi magnet bagi peminat beragam keperluan lain. Mulai dari yang anyar hingga loak mudah dicari di Senen. Peminatnya pun datang dari beragam kalangan, dari rakyat jelata hingga golongan kaya. Senen juga menjadi salah satu tempat berlabuh para perantau saat mendatangi ibu kota. Dari kawasan inilah sebagian dari mereka berebut mengadu nasib hingga akhirnya disebut sebagai manusia-manusia ibu kota. Kawasan Senen juga tak mudah dilupakan bagi sebagian orang. Keberadaan pusat hiburan yang pernah berdiri atau masih ada di tempat ini membuat Senen memiliki cerita panjang. Ya, sekarang saya sudah bersama Bang Ges Khalifa. Halo Bang Ges. Halo, apa kabar Viko? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Makin Bang Ges. subur aja Viko. Bang Ges ini adalah salah satu saudara kita yang sangat amat mengerti seluk-beluk tentang pasar Senen, Kuitang, dan sekitarnya. Siap. Bang Ges, Ya. kalau ngomongin sejarah pasar Senen nih, dulunya apa sih ini, dia pasar tradisional kah atau Kalau ini dulunya dibilangnya jagal. jagal? Jagal, tempat naruh sapi. Dulu tuh kalau lapangan itu buat naruh sapi sebelum dipotong disebutnya jagal. Makanya ada Sebenarnya- masjid di sini, masjid jagal. Oh, Di Senen itu. istilah sebenarnya jagal itu tempat naruh sapi Tempat naruh sebelum sapi dipotong. sebelum dipotong. Dan Oke. terus di sini menariknya, yang tempat kita diri ini, dulunya ada tempat yang paling legendaris, Hah? Planet Senen. Planet Senen. Ini dia. Ini dia. Ini sekarang disebut Gelanggang Remaja Planet Senen Gor. Oke. Tetapi dulunya ceritanya adalah cerita hitam Jakarta tentang kekelaman. Ini tempat pusat prostitusi Tahun berapaan tuh? sekitar tahun 60-an. 60-an. 60-an ke bawah ya. Cuma Berarti karena PSK setelah aja. tahun 60 sekitar tahun 67-an atau menjelang tahun 70 kebakar atau dibakar saya nggak tahu. Nah kemudian dirubah menjadi dibangun oleh Ali Sadikin jadi Gelanggang Remaja. Di masa jelang 1960-an, Indonesia sedang giat-giatnya mengawali pembangunan. Sebagai ibu kota, Jakarta menjadi giliran pertama bersolek. Pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, Pasar Senen diremajakan. Hal tersebut karena Pasar Senen dinilai kumuh. Bang Ali mencanangkan pembangunan proyek Senen yang dilengkapi fasilitas gedung parkir melingkar. Proyek ini dikomandani oleh Ciputra yang saat itu baru saja lulus sekolah arsitektur. Di tangan Ciputra, Pasar Senen tampil dengan wajah baru. Gedung baru berlantai 4 tampil dengan luas lahan lebih dari 2 hektar. Meski proyek Senen telah berdiri, namun upaya Ali Sadikin belum berhenti. Ali Sadikin melengkapi proyek Senen dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti Terminal Senen. Pada masa itu, Pasar Senen mulai ramai. Di sekitar kawasan Senen juga bermunculan bioskop sebagai hiburan masyarakat. Proyek Senen di masa 1980-an adalah pusat perbelanjaan yang lengkap. Hampir segala bentuk kebutuhan ada di tempat ini. Mulai dari yang murahan hingga bermerek. Puncaknya, pada era 1990-an, di kawasan ini dibangun pula superblok modern Atrium Senen. Nah dulunya tempat pasar burung sana. Jadi ini ada Planet Senen, ini pasar burung. Di sini muncul seniman-seniman hebat. Seniman hebat muncul di sini. Hairul Anwar, Oh.
di sini, Hairil Anwar di sini, Harmoko dan lain-lain dari sini. Di zaman-zaman itu ramai tempat seperti itu, mungkin ada orkes dangdutnya, ada apa segala macam. Jadi di sini muncul para seniman gitu. Oke, nice. Bukan hanya ini, ada banyak tempat lagi di Senen ini. Kalau Viko lihat itu tuh Plaza Tropi, itu dulunya bioskop legendaris, namanya Senen Bioskop Rex Theater. Nah dulu khusus memutar film-film Hong Kong, David Tiang, Tilung, Li Qingxia, Fusen segala macam. Kita tahunya nontonnya di situ. Sebelah sana lagi nanti ada bioskop Keramat, Grand atau Grand, terus sama Mulia Agung. Kalau bioskop ini sama yang satu lagi saingan? Lain genrenya. Kalau yang bioskop sana film-film Hollywood. Kalau yang sini film Hong Kong. Di ujung sana bioskop Rivoli, film-film India. Jadi kalau orang ke Senen, sentra hiburan, sentra pembelanjaan, sentra juga barang-barang apa aja. Kalau kemari pertokoan. Nah sana di bioskop Keramat zaman dulunya ya. Toko buku, lapak-lapak buku. Ini ada cerita menarik nih. Wah nih tentang proyek Senen. Dulu ada toko olahraga namanya Sinse Store. Kalau main bola kan di lapangan banteng namanya MBFA. Terus ada sepatu bola keren, duitnya kagak ada, kagak nyampe. Nabungin lah gua berbulan-bulan dari uang jajan. Begitu duitnya udah kumpul, Hariman Siregar demonstrasi bro. Hilang tuh sepatu bola, gua kagak jadi beli. Udah diincer, udah nabung. Udah diincer, udah nabung, kebakar itu. Tahun 74, Malapetaka 15 Januari. Pasar Senen merupakan salah satu pasar tertua di Jakarta. Pasar ini dibangun oleh tuan tanah kaya raya bernama Justinus Ving Peiser. Ia membangun Pasar Senen bersamaan dengan Pasar Tanah Abang pada tahun 1973. Pasar ini awalnya hanya buka di hari Senin, karena itulah dinamai Pasar Senen. Pasar Senen kemudian berkembang semakin ramai, bahkan menjadi simpul penting denyut ekonomi Jakarta. Tak sekedar terkait kegiatan dagang, di tahun 1930, Pasar Senen juga menjadi magnet para intelektual muda Indonesia berkumpul. Pasar Senen merupakan saksi kisah perjalanan manusia ibu kota. Kawasan ini ibarat legenda di tengah ibu kota yang terus berderap berbalapan dengan zaman. Sekarang kita nyampe di pusat-pusatnya Senen, Biko. Kalau kita ke belakang sini, ini proyek Senen yang belum lama kebakaran. Kalau dulu orang Jakarta belanja, umumnya hanya 3 tempat. Satu, Pasar Baru, Melawai, proyek Senen. Tapi yang paling ramai adalah Senen karena dia mungkin bisa dikatakan pertama kali adanya mall di Jakarta, proyek Senen. Jadi bentuknya tidak mall seperti sekarang, toko-toko, tapi ini menjadi pusat dari masyarakat dari Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur belanja di sini. Nah anehnya setelah ini dibangun proyek Senen, setiap ada kejadian panas di ibu kota, Senen pasti korban. Mengalami dampaknya lah, kalau nggak dibakar secara langsung ada kerusuhan, ada apa gitu. Kenapa Senen ini menjadi magnet untuk dibakar atau kerusuhan gitu? Karena Senen adanya di pusat kota, titik dari Senen ke Istana itu nggak nyampe 10 menit. Terus daerah lintasan orang dari mana-mana lewatnya sini, ya kan? Mau ke Kelapa Gading, mau ke Pulau Gadung, mau ke Grogol, mau ke mana? Di sini pusatnya. Ini lintasan dari semua arah gitu, Jakarta Pusat. Terus pusat pasar lah di sini gitu. Lantas pemberitaan akan jauh lebih kuat kalau itu adanya di pusat kota. Nah, kan pusat kota kan Jakarta Pusat. Tempat pembelanjaannya ada di Senen. Itu yang paling ramai. Kalau yang megang Senen sendiri ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada orang jadi jagoan di Senen secara keseluruhan, nggak ada. Masing-masing aja, masing-masing menjaga kelompoknya, masing-masing saling menghormati.
Gua mau ngajak lo makan di tempat yang orang tua lo zaman pacaran makannya di sini. Kemungkinan mereka makan di sini. Makan di sini, karena nggak ada orang Jakarta yang tidak pernah makan di sini. Pasti pernah. Oke. Ini Legend berarti. sangat legend. Jadi kalau anak-anak muda di zaman gue pulang dari diskotik, lapar makannya di sini. Pulang jam demo makannya di sini. Seniman di sini. Copet? Artis di sini. Band-band abis show makannya di sini. Copet juga makan di sini. Semua makan di sini. Ini apa berarti nasi Ini padang nasi gitu? kapau semua. Oh, nasi Panjang jalan kapau. nasi kapau. Ini legendaris. Dan semuanya enak. Tapi Semuanya nggak ada- pilihan. nggak ada yang Agak ada yang khusus? Nggak ada yang paling istimewa, nggak ada. Semuanya enak. Apabila sedang berada di daerah Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, deretan kios pedagang nasi kapau ini tentu akan menggugah selera makan para pelintas. Mereka menyajikan nasi kapau yang lezat beserta ragam makanan khas Sumatera Barat lainnya. Mulai dari rendang, itik lado hijau, paru, sayur singkong, lemang, dan lain-lain. Sungguh menggoda selera ya. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk bisa menikmati kelezatan nasi kapau di kawasan Senen. Cukup bermodalkan uang Rp35.000, kita sudah bisa menikmati lezatnya nasi kapau. Ada yang bilang para pedagang nasi kapau sudah ditemukan sejak tahun 1970-an. Mereka secara turun-temurun mengadu nasib berdagang makanan khas kapau. Nama kampung di Bukit Tinggi yang menjadi daerah asal sebagian besar pedagang. Sudah tentu hadirnya para pedagang nasi kapau di daerah ini ikut memberi warna kawasan Senen. Dak, makan dong. Apa yang paling enak? Bebek cabai hijau. Oh, saya mau dendeng garing deh. Dendeng dulu nih, saya mau pastikan dulu dendengnya mantap. Mantap. Es teh manis ya, Dak? Makan. Makan Bang guys. Siap, yuk Ini kita makan. Sebelum makan saya boleh nanya dulu nggak nih? Oke, siap. Maksudnya kenapa tempat ini dipilih sama begitu banyak kalangan, entah itu seniman, aktivis, orang pulang dugem, ibu bapak saya kata Bang Ges juga pada makan di sini, kenapa tuh? Karena di sini pusat pembelanjaan, Oke. terus tempat bioskop. Di sini ada 5 bioskop. Berarti Jadi tempat hiburan, orang pulang nonton makan di sini. Strategis. Daripada tempat strategis di pusat, gitu kan. Jadi terus awalnya mungkin 1 atau 2 jadi panjang dan semuanya nasi kapau. dan enak-enak jadi Makanannya menjadi enak, magnet menjadi orang-orang magnet. dari semua kalangan ke sini Kemari. makannya. Jadi kalau ada orang menyatakan orang Jakarta, ngomong soal Jakarta, sok tahu soal Jakarta, nggak tahu nasi kapau Senen, lo ke laut aja deh. Berarti tipu nih. Nah kita sebelum lanjut jalan-jalan lagi kita isi Iya, perut dulu. kita isi perut dulu. Makan-makan guys. Makan-makan nikmat, Bos. Tempat apa ini Bang Ges? Ini tempat yang semua orang di Jakarta punya kenangan, punya kisah masa lalu. Oke. Ini bekas bioskop namanya Grand sekarang. Grand. Dulu nama bioskop Kramat. Oh yang Jadi, tadi diceritain Iya, berarti. ini di belakang sini ada bioskop lain, namanya Mulia Agung. Tetapi tempat ini luar biasa legendaris. Film-film yang paling terkenal, Ben Hur, Dust in the Wind diputar di sini. Orang antri sampai ke panjang sana untuk nonton film. Film lokal tayang juga di sini. Film lokal, hantu-hantuan, porno-pornoan banyak di sini. Warkop. Apalagi warkop itu biasa diputar kalau hari Lebaran. Oke. Di sini, di bioskop ini. Terus pernah box office film yang nggak pernah turun-turun sekian bulan, namanya Ratapan Anak Tiri.
tidak mau kerja lagi? Bioskop ini menjadi sangat legendaris dulunya. Lo mau cari apa di sini? Buku-buku kuliah. Di lapak-lapak sini sama di seberang sana Kuitang. Buku baru, buku bekas tuh? Buku bekasnya di toko, buku bekasnya di bawahnya. Oke. Terus zaman itu juga apotek gelap ilegal. Orang dagangnya sambil dagang rokok sambil jadi apotek. Nyarinya daerah sini. Zaman-zaman itu ya. Dan sini. Tapi sekarang habis. Ya Pak, ini udah tadi tentang Senen, pembangunannya, kenapa dia jadi magnet. Sekarang saya mau cari barang-barang yang murah-murah. Ada di Pasar Poncol katanya? Pasar Poncol ada. Oke, kita ke Pasar Poncol. Siap. Berangkat. Gokil banget pengetahuan Bang Ges tentang Senen. Sekarang kita tes di daerah Poncol. Bang Ges, Siap. gimana nih kalau daerah Poncol, hafal juga nggak apa gimana nih? Kalau Poncol tuh paling berkesan buat gue ya, karena lu mau tau nggak tempat gue lahir di mana? Di mana emang? Ini dia. Ini tempat lu? Ini rumah gue lahir, gue gede, gue main di sini. Rumahnya Bang Ges ternyata di Pasar Poncol. Poncol dan Jan Suprapto nomor 1 di sini. Gokil. Iya, iya, Jadi kalau main ke belakang sini, Pasar Poncol di belakang sini nih. Ya, Coba ini kita kita lihat ke sana ya. Ini pedagang apa? lama semua. Loak-loak. Loakan. Nah, dari zaman dulu, dari masih kecil udah kayak begini gitu. Jadi udah legendaris. Iya, iya, Ini ada 2 pasar, satu Kalibaru Timur, ini Kalibaru Barat sebelahnya. Oke. Kalau sana lebih banyak bahan-bahan, Bahan. rajin segala macam, biasanya beli di situ. Nah, sepanjang jalan ini nih ada percetakan, penjualan kayu-kayu yang buat listrik, tahu? Ya. Ada juga rapi gitu. Jadi kalau orang seluruh Jakarta mau beli barang, misalkan apa? Mesin potong keramik, nggak nyarinya di Kenari, nyari di sini. Karena secara mutu juga banyak yang bagus bisa di sini. Jadi banyak tukang kayu di sana? Banyak. Ada yang jadi presiden nggak? Nah kayak ini kan mesin ini nih, mesin bor. Iya, iya. Lah kalau perilaku terjadinya brongs-brongs, palak memalak, tadi Bang Ges juga cerita ada apa aja tuh? 3 jenis kejahatan di sini? Malak, ngepom. Mata, ngepom, Malak, ada lagi gangsir. gangsir. Nah, Itu terjadinya di mana? di sebelah di sini, di Senen. Di pinggir Pokoknya jalan aja biasa? Iya, pinggir jalan aja sepanjang sini. Orang-orang ngelakuin itu tuh karena desakan ekonomi, apa karena ada kesempatan atau? Satu, desakan ekonomi. Yang Oke. kedua, memang di Senen ini daerah pusat perdagangan, segala macam, semua tempatnya di Senen. Sampai ada nanti gua kasih tahu lu di sebelah sana bagian zaman kenakalan zaman dulu. Nyari stensil di sono. Oh ada, ya. Ada. Ya. Sampai sekarang masih terjadi tuh? Jauh, nggak ada. Udah enggak? Nggak ada. Udah lebih tertib? Udah tertib. Sekarang juga udah nggak berani lagi, karena yang sini juga kan mereka nggak mau kalau sini jadi daerah kriminal terus. Jadi masyarakat sini juga ikut ngejaga. Oke, makasih Bang Ges sharing-sharingnya. Siap. Terima kasih banyak Bang Ges. Sama-sama, moga-moga sukses. Terima kasih Bang Ges ya, terima kasih banyak. Thank you, Mari. thank you. Mari. Buku? Ya, Buku apaan nih? ya banyak. Ada Banyak. yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada buku agama. Yang bajakan ada yang bajakan? Gak ada bajakan, asli semua. Oh asli semua? Iya. Meskipun nggak baru, tapi asli? Iya, asli. Nice. Kalau jual bukunya range harganya berapaan Om? Ya, Sekitar berapa? lain-lain. Kayak kalau tipis-tipis begini, 20.000, 15.000. Oh murah ya? Murah. Nih buat teman-teman pemirsa TV One yang butuh buku-buku bermanfaat, Ya. bisa ke Kuitang, harganya tidak mahal. Ya. Sama Bapak siapa? Rahman. Sama Bapak Rahman ada di sini. Panggilan Mamang. Panggilan Maman. Kalau Itu, ini Bang. bukanya emang kapan? Apanya? Bukanya dari kapan? Dari tadi jam 10.
Iya, buka Oh. jam 10. Nah. Maksudnya dari tahun berapa dagang di sini? Kalau tahunnya tahun 2000. Oh. Udah 20 tahunan juga berarti? Iya, tahunan. Oh, lama juga ya? Iya, lama dong. Kalau kios buku gini, ramenya tuh biasanya pas kapan, Om? Ini kan tahun ajaran. Tahun ajaran baru? Iya, tahun ajaran baru. Kurang juga sih yang masuk SD, SMP, SMA, SMK. Oh, karena lagi corona. Iya, lagi corona. Ya. Saya mau lanjut lagi jadi serangga. Terima kasih Bang Maman. Amin. Sukses terus. Os. Laku terus. Respect.